Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana orang Sunda. Sunda Wiwitan yang selama ini telah membuat banyak orang ada yang pro dan kontra terhadap Sunda Wiwitan, sebuah keyakinan atau agama yang dianut minoritas warga Sunda yang ada di Jawa Barat dan di Provinsi Banten. Dan Sunda Wiwitan ini adalah sebuah konsep keyakinan yang berunsur pada monoteisme, di mana memiliki kepercayaan terhadap yang Maha Pencipta yang tidak berwujud atau bisa dikatakan gaib, yang mana penganutnya mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Sang Hyang Kersa, Sang Hyang Kersa, atau yang mana artinya kurang lebih yaitu yang Maha Kuasa. Kersa itu artinya itu kehendak Jadi jika yang Maha Kuasa berkehendak nu ngersakeun, katakanlah kata orang Sunda itu biasanya dikatakan demikian, nu ngersakeun, kalau kehendaknya demikian maka terjadilah. Dan ajaran Sunda Wiwitan ini juga disebut-sebut sebagai pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang bersatu dengan alam. Nah, dalam artian bahwa memuja bukan berarti menyembah para leluhur itu sendiri, tetapi memuja itu yaitu mengikuti pesan dan wasiat daripada leluhur penganut Sunda Wiwitan sendiri, atau mungkin juga para bangsa Sunda yang percaya bahwa leluhurnya itu memberikan wasiat terhadap bangsa Sunda. Dan penganut Sunda Wiwitan ini bisa ditemukan di Jawa Barat dan di Provinsi Banten, yaitu biasanya orang Kanekes di Kabupaten Lebak, Banten, dan di Ciptagelar di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Dan Sunda Wiwitan itu merupakan juga suatu keyakinan yang jauh sebelum ajaran Hindu datang ke Indonesia sudah berada. Dan Sunda Wiwitan juga memiliki sebuah kitab yang disebut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda, yang berisi ajaran agama tentunya dan tuntunan moral, aturan, dan juga pelajaran tentang budi pekerti. Kitab ini disebut kitab Kropak 630 di dalam Perpustakaan Nasional Indonesia terdapat kitab Kropak ini. Dan berdasarkan kokolot atau tetua zaman dahulu di kampung Cikesik orang Kanekes, dalam perkembangan ini perkembangan agama Sunda Wiwitan ini dipengaruhi oleh unsur-unsur ajaran Hindu dan juga ajaran Islam Dalam cerita Parahyangan, kepercayaan ini disebut juga ajaran jati Sunda. Bukan berarti artinya jati diri Sunda, bukan. Jati diri Sunda dengan jati Sunda lain. Jati Sunda adalah sebuah inkulturalisasi daripada keyakinan Sunda Wiwitan dengan agama lain, yaitu Hindu dan Islam. Nah, sistem kepercayaannya karena ada pengaruh inkulturisasi dari ajaran Hindu atau agama Hindu, maka sistem kepercayaannya sedikit ada pergeseran, di mana kekuasaan tertinggi berada pada
Sang Hyang Kersa, yaitu yang Maha Kuasa, yang tertinggi, yaitu Sang Hyang Tunggal atau kita katakan ya. Dan dia juga disebut sebagai Batara Tunggal, yaitu Tuhan yang Maha Satu, ya, yang Maha Esa. Lalu disebut juga Batara Jagat, di mana dia menguasai, Tuhan itu menguasai alam semesta, dan Batara Seda Niskala yang gaib, tidak terwujud tetapi berada di sekitar kita, ya. Dan bersemayam di sebuah tempat gaib pula yang bernama Buana Nyuncung. Itulah dalam ajaran Sunda Wiwitan yang terinkulturisasi dengan agama Hindu, ya. Dan semua dewa dalam konsep Hindu seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama dan lain-lain tunduk kepada Batara Seda Niskala, ya, yaitu seperti yang saya katakan tadi, yaitu sesuatu hal yang gaib, yaitu Tuhan atau yang Maha Esa sendiri hal yang gaib, dan dewa-dewa seperti Brahmana, Wisnu, Siwa, Indra, Yama itu tunduk kepada hal yang gaib ini. Lalu ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, seperti dalam pantun, ya, mengenai mitologi dari orang-orang Kanekes, yaitu Buana Nyuncung, di mana Sang Hyang Kersa itu berada, ya, yang paling atas, dan Buana Panca Tengah, tempat berdiamnya manusia dan makhluk yang lainnya, yaitu bumi dan sejagat isinya, dan Buana Larang. Buana Larang itu adalah neraka, nah, letaknya paling bawah. Dan jika orang melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan, ya, keyakinan ini, maka suatu saat akan mendapatkan tempat di Buana Larang, yaitu neraka. Antara Buana Nyuncung dan Buana Panca, ya, Tengah terdapat 18 lapisan alam yang tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam Padang, atau menurut Kropak 630 bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Lapisan alam kedua tertinggi itu merupakan alam tempat tinggal Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dan Sunan Ambu, ya. Sang Hyang Kersa menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal, paling tua yang dianggap sebagai leluhur orang Kanekes. Keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah dan berbagi wilayah lainnya di tanah Sunda. Pengertian menurunkan, ya, batara ini bukan melahirkan tetapi mengadakan atau menciptakan. Jadi setelah terinkulturisasi oleh ajaran Hindu, maka ada perubahan dalam dalam sistem kepercayaan Sunda Wiwitan tersebut, ya. Lalu filosofinya dalam ajaran Sunda Wiwitan, yaitu paham atau ajaran dari suatu agama senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersirat dan yang tersirat, ya. Dan unsur yang tersirat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani. Sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa, ya. Cara ciri manusia adalah unsur-unsur dasar yang ada dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya. Welas asih. Jadi unsur cara ciri manusia itu yaitu welas asih, cinta, ya, kasih, undak usuk, tatanan dalam kehidupan. Jadi tatanan kehidupan manusia itu seperti apa? Tata krama, yaitu tatanan perilaku, ya, atau bisa dikatakan akhlak atau moral daripada manusia sendiri, budi bahasa dan budaya.
Nah, yang terakhir yaitu wiwaha yuda narada, sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Ya. Jadi dalam artian memerangi di sini yaitu berpikir sebelum melakukan sesuatu, apakah ada risikonya yang baik atau yang buruk terhadap kita jika kita melakukan hal tersebut. Makanya harus selalu memerangi sebelum melakukannya. Ya. Prinsip yang kedua adalah cara ciri bangsa. Nah, secara universal semua manusia mempunyai kesamaan dalam hal cara ciri manusia. Ya. Namun ada hal-hal tertentu yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, perbedaan-perbedaan antara manusia tersebut didasarkan pada cara ciri bangsa yang terdiri dari rupanya, dari penampilan wajahnya, dari adat istiadatnya, bahasa, aksara, dan budayanya. Jadi itulah perbedaan manusia ya secara kebangsaannya ya. Nah, kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat di dalam kitab Sunda Wiwitan, namun secara mendasar manusia sebenarnya justru menjalani hidupnya dari apa yang tersirat. Gitu. Apa yang tersurat akan selalu dapat dibaca dan dihafalkan. Hal tersebut tidak memberi jaminan bahwa manusia akan menjalani hidupnya dari apa yang tersurat itu. Nah, justru apa yang tersiratlah yang bisa menjadi penuntun manusia dalam kehidupan ini. Jadi karena ada perubahan waktu dan juga adanya inkulturisasi dari ajaran lain, dan agama Sunda Wiwitan juga ya agama yang sebenarnya fleksibel, tetapi juga bisa melahirkan aturan-aturan yang bisa dikatakan sebuah tabu, di mana sebuah larangan kalau dari Islam merupakan sesuatu yang haram mungkin ya, seperti banyak hal lain misalnya terutama yang berhubungan dengan alam dan yang berhubungan dengan rumah tangga. Misalnya dalam ajaran Sunda Wiwitan tidak boleh melakukan poligami misalnya, itu hal yang tabu melakukan poligami. Sebenarnya dalam ajaran Sunda Wiwitan itu hanya ada dua tuntutan dalam hidup Sunda Wiwitan itu, yaitu agama Sunda itu, yaitu yang tidak disenangi orang lain dan yang membahayakan orang lain. Tuntutannya itu ya. Jadi itu suatu hal yang tidak boleh dilakukan dan yang bisa membahayakan diri sendiri. Jadi ada dua. Kedua tuntutan itu atau larangan itu yang sebenarnya hakikatnya pada ada ajaran Sunda Wiwitan, tetapi sekarang banyak larangan-larangan lain, tabu-tabu lain yang mana ya diturunkan karena mengikuti zaman dan mengikuti kondisi. Seperti yang tadi saya bilang, tidak boleh poligami dan juga misalnya tabu untuk memotong atau merusak alam, memotong pohon dan banyak yang sejenisnya. Dalam tradisi Sunda Wiwitan ya, yang mana berhubungan dengan bagaimana orang Sunda Wiwitan atau penganut Sunda Wiwitan melakukan ritual keagamaan, yang mana lebih banyak berhubungan dengan tradisi kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya melakukan doa bersama di saat adanya panen raya gitu ya, saat mereka melakukan panen pertanian. Begitu ketika ada panen di sawah, maka para penganut Sunda Wiwitan melakukan perayaan dengan bernyanyi, menyanyikan pantun-pantun, lalu menari-nari, membunyikan musik gamelan dan sejenisnya, dan itu disertai dengan doa dan syukuran atas kesejahteraan atau atas kemakmuran yang berlimpah di saat terjadinya panen padi dan lain-lain.
Dan biasanya juga merayakan pergantian tahun seperti Serentahun ya. Para penganut Sunda Wiwitan melakukan hal yang sama, yaitu mengadakan ya syukuran bersama dengan berdoa dan menyanyikan pantun-pantun, lalu membunyikan alat-alat seni tradisional semacam gamelan, kecapi, gong, kendang dan lain-lain ya. Dan hal ini masih juga dilakukan di beberapa tempat oleh para penganut Sunda Wiwitan. Lalu kalau berdoa yang sesungguhnya, biasanya orang Sunda Wiwitan melakukan doa dengan berupa semedi, seperti semedi atau bertapa, dan ini merupakan sebuah komunikasi antara manusia dan penciptanya, Sang Hyang Kersa ya. Dan di manakah mereka melakukan peribadatan atau penyembahan terhadap Sang Kuasa, Sang Hyang Kersa ini, yaitu biasanya para penganut Sunda Wiwitan melakukannya ini di tempat yang biasanya disebut kabuyutan ya. Mereka biasanya memiliki sebuah pamunjungan yang atau tempat ya beribadah itu berupa punden berundak, seperti kita lihat sendiri ya, tahu di beberapa tempat ditemukan. Misalnya ada yang sangat tua sekali, yaitu di Gunung Padang di Cianjur, di mana itu sudah berada sebelum Masehi ya. Jadi sebelum adanya agama-agama lain turun ke dunia, orang Sunda Wiwitan sudah memiliki ya keyakinan dan mempunyai tempat ibadah yang berupa punden berundak. Itu seperti jenisnya seperti ya candi lah ya. Dan memang ketika Hindu dan Buddha masuk juga ke Nusantara, maka jenis punden berundak ini diadopsi oleh agama Hindu. Maka kita bisa melihat di Jawa Tengah misalnya ada Candi Prambanan, juga di Jawa Barat ada beberapa candi kecil seperti Candi Cangkuang dan lain-lain. Itu mirip semacam punden berundak, dan itu berbeda dengan candi yang ada di India ya, tempat beribadahnya agama Hindu. Tetapi di Nusantara mengadopsi dari model arsitek punden berundak Sunda Wiwitan ya. Dan orang Sunda Wiwitan menyebutnya ini tempat pemujaan ini atau sembahyang ini, pemunjungan ini, yaitu kabuyutan ya. Dan banyak tempat-tempat di tempat melakukan pemunjungan ini di beberapa tempat di Jawa Barat, juga di Banten. Dan memang ada sebagian yang belakangan ini dibuat misalnya dari bambu dan kayu, tapi jenisnya punden berundak ya. Nah, pamunjungan atau tempatnya pemujaan penganut Sunda Wiwitan ini tersebar banyak sekali di Tatar Sunda itu, seperti Balai Pamujaan Genter Bumi, Situs Cengkuk ya, terus Gunung Padang yang saya tadi katakan, terus Kabuyutan Galunggung, Situs Kawali ya. Di Kota Bogor sendiri sebagai pusat negara Sunda ya, dan Pakuan Pajajaran dahulu ya, terdapat banyak pemujaan tempat pemujaan atau pemunjungan. Beberapa di antaranya seperti ya Rancamaya ya, terus Sang Hyang Padungkukan ya, terus juga pada masa jayanya itu, masa pemunjungan yang paling besar dan mewah adalah pemunjungan Ki Harahyang yang berlokasi di Leuweung Songgom ya. Dan juga ada ya, Balai Pamunjungan Mandala ya, yang digunakan sebagai kampung budaya Sindang Barang. Nah, jadi melihat
dari banyaknya tempat pemunjungan atau punden berundak, tempat beribadahnya orang Sunda Wiwitan, penganut Sunda Wiwitan ini, bisa dikatakan bahwa dahulu suku Sunda atau bangsa Sunda memiliki keyakinan atau agama Sunda Wiwitan. Dan Sunda Wiwitan juga ada dari beberapa sumber itu adalah sebuah keyakinan yang berasal daripada Sunda itu, maksudnya adalah sundut. Sundut itu menyalakan api. Jadi Sunda itu maksudnya api, dan wiwitan itu ngawitan. Ngawitan itu pertama, awalnya maksudnya. Jadi Sunda Wiwitan artinya itu awalnya itu api. Jadi api ini diistilahkan adalah cahaya. Jadi awal pertama kehidupannya itu, kehidupan di dunia itu yaitu cahaya, atau yang pertama itu cahaya, api lah gitu ya. Nah, makanya masyarakat Sunda Wiwitan zaman dahulu meyakini bahwa matahari itu adalah sumber kehidupan, dimana kita tahu sendiri kalau kita melihat ke angkasa luar ya, ke jagat raya, berkilapan ya bintang-bintang di langit, dan itu adalah sebenarnya matahari yang bertebaran di mana-mana. Dan matahari yang kita punya itu yaitu bintang yang paling dekat dengan bumi, yang memberikan cahaya ke bumi sendiri dan melahirkan atau menciptakan kehidupan, dimana akhirnya ya, terlahirlah makhluk hidup dan berbagai macam ya kehidupan dari tanaman, binatang, manusia dan lain-lain. Nah, maka dengan demikian ya bisa dikatakan setelah terjadinya inkulturisasi karena terjadi adanya kedatangan agama Hindu, Buddha, begitu juga Islam, maka ada sedikit perubahan-perubahan. Tetapi hal ini tidak menjadikan perubahan terhadap jati diri orang Sunda. Sebenarnya meskipun orang Sunda sudah beragama Hindu, Buddha ataupun Islam, Kristen, tapi tetap jati diri orang Sunda itu seorang Sunda, yang mana orang Sunda masih membawa tradisi, kesenian, dan berbagai macam budaya ya, keterampilan dan lain-lain dari warisan nenek moyangnya pendahulu yang menganut ya Sunda Wiwitan. Sekarang ya Sunda Wiwitan hanya dianut sebagian minoritas masyarakat Sunda Jawa Barat. Nah, namun yang disayangkan dalam hal ini yaitu pengakuan pemerintah terhadap para penganut Sunda Wiwitan yang tersisa mendapatkan diskriminasi yang sungguh luar biasa, karena mereka tidak boleh mencantumkan agama di dalam KTP misalnya, hanya bisa dikosongkan saja, ataupun mereka tidak memiliki perlindungan dari pemerintah daerah maupun pusat. Padahal kontribusi mereka terhadap alam, terutama karena masyarakat Sunda Wiwitan ini sangat peduli sekali dengan kelestarian alam, dan mereka hidup di alam dengan melakukan keseimbangan antara kebutuhan hidup dengan kelestarian alam itu sangat dijaga sekali. Dan juga warisan-warisan lain seperti keterampilan, kesenian, kebudayaan ya, dan tradisi lainnya yang diwariskan kepada masyarakat Sunda yang sudah modern dan beragama lain ya, itu sebenarnya sebuah modal ataupun kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang Sunda di Jawa Barat ini, Parahyangan ini, sebagai modal untuk kesejahteraan, seperti bisa dikelola menjadi modal untuk pariwisata ya, dan juga keterampilan bertani, bercocok tanam dan lain-lainnya adalah sebuah kekayaan yang diwariskan juga oleh nenek moyang orang Sunda. Nah, sayangnya justru sekarang ini penganut Sunda Wiwitan sendiri, oleh orang Sunda sendiri, malah karena mungkin telah beragama lain yang dianggap
lebih benar atau bagaimana ya itu tergantung persepsi sendiri. Sering dikatakan bahwa Sunda Wiwitan adalah ajaran musyrik atau ajaran sesat atau ajaran yang tidak diterima oleh Tuhan. Padahal ya walau alam ya yang tahu itu hanya yang Maha Kuasa ya. Siapa yang benar, siapa yang ini. Yang paling penting adalah kita menyembah hanya satu kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang penganut Sunda Wiwitan pun mereka hanya menganut pada atau menyembah pada satu Tuhan, yaitu Sang Hyang Kersa ya. Tetapi karena mungkin juga dimanfaatkan untuk kebutuhan politik dan yang lain-lain, sehingga masyarakat Sunda sendiri bahkan juga dipengaruhi oleh kelompok yang datang dari luar, dari wilayah lain atau bahkan dari negara lain ya, yang migran ke wilayah Nusantara, juga telah menyudutkan atau menterpurukan ya keyakinan Sunda Wiwitan ini yang dianggap malah bisa membahayakan agama yang lain. Padahal di alam demokrasi seperti Indonesia ini, di mana setiap orang memiliki hak dan tuntutan kepada pemerintah untuk bisa dilindungi dari segala apa yang mereka miliki, seperti termasuk kekayaan budaya, tradisi dan seninya, juga keyakinannya. Setiap warga negara Indonesia boleh memilih ya mau apa keyakinannya. Apalagi Sunda Wiwitan adalah agama asli dari Nusantara atau rakyat Sunda sendiri. Tapi ya sayangnya ya realitasnya tidak demikian. Maka saya hanya bisa mengatakan mudah-mudahan dengan adanya gubernur baru di Jawa Barat, Kang Deddy ya, bisa melindungi masyarakat Sunda Wiwitan yang sangat minoritas sekali di Jawa Barat, dan masyarakat Sunda bisa kembali lagi kepada jati dirinya. Bukan berarti harus menjadi penganut Sunda Wiwitan, tetapi masyarakat Sunda kembali lagi pada jati dirinya, yang mana karuhun kita dulu, nenek moyang kita dulu telah mewariskan berbagai macam warisan yang berbentuk filsafah, tatanan kehidupan, juga budi pekerti, seni, tradisi, budaya, dan lain-lain. Dan masyarakat Sunda harus kembali ke jati dirinya dan mengkapitalisasi semua kekayaan ini untuk dijadikan modal untuk hidup lebih sejahtera dan makmur di wilayahnya sendiri. Itulah mungkin yang saya hanya bisa katakan tentang masalah Sunda Wiwitan ini dan juga jati diri orang Sunda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.